Mungkin gini, ya apa pemateri-pemateri dulu mungkin akan memaparkannya. Nanti apa setelahnya baru ada diskusi supaya lebih apa aspek gitu nanti bisa terlihat, tapi ya Oh ya, gitu. ya Ya, berarti untuk pembicara nanti mekanisme pembicara, forumnya, ya. ya untuk Pembicara mekanisme dulu, forumnya, jadi nanti pembicara dulu. penyampaian materi dari seluruh pemateri, Ya, setelah Heeh. itu baru diadakan tanya jawab gitu ya Pak ya. Ya. Oke siap. Ya Oke. untuk materi pertama Eh, pada Pak Muslimin dipersilakan. Pak. Oke, mungkin dari materi dari saya ini terkait dengan isu-isu pengembangan agrowisata yang apa khususnya itu yang akan dikembangkan di Batanghari Ogan. Jadi memang pendampingan ini tidak hanya selesai di kegiatan pertemuan kita saat ini, karena memang ini adalah silaturahim awal dari kelompok. Jadi kita nggak usah banyak-banyak dulu, satu kelompok yang menjadi fokus menjadi apa best practice atau contoh yang itu bisa nanti ditiru oleh kelompok-kelompok lainnya dengan perlakuan yang sama tentunya. Nah, apa dari aspek isu-isu yang kita lihat, khususnya ini terkait dengan Desa Batanghari Ogan dan aktivitas-aktivitas lanjutan itu saya coba sharing screen ya, share screen mana ya? Nah, ini. Jadi supaya nanti kita Bapak Ibu punya perspektif yang sama ya. Apa isu-isu apa yang terkait dengan pengembangan agrowisata jeruk berbasis digital di apa Batanghari Ogan ini. Saya coba untuk eksplorasi kemudian dari data-data statistik ya. Data-data statistik itu memang menunjukkan kalau di tingkat pengangguran ya ini berdasarkan profil ya berdasarkan profil kita akan lihat relatif tinggi di apa Batanghari Ogan ini. Kemudian adanya kesenjangan ekonomi itu kalau dari secara hitungan itu menengah ke bawah. Nah ini padahal itu punya potensi ya punya potensi lahan perkebunan rakyat yang cukup luas gitu. Batanghari punya basis potensi dia perkebunan rakyat sekitar 67,69%, ya kan? Kemudian dia punya homogenitas, artinya rata-rata masyarakat ini menanam jeruk dan duku, luas lahannya itu. Nah ini upaya-upaya ini memang sudah diupayakan kan melalui sentra wisata perdesaan, merupakan agrowisata grup ini. Nah ini yang coba akan kita dorong, ya kan? Yang akan kita dorong menjadi agrowisata grup. Gitu. Nah kenapa agrowisata grup nanti akan kita lihat. Kenapa turisme turisme ini menjadi satu aspek pendorong ekonomi yang akan kita gerakkan, gitu. Itu nanti akan kita lihat. Kemudian dalam konteks rencana aksi, ya rencana aksi kita dalam pendampingan ini memang nggak hanya berhenti di sini. Nah tahapan-tahapan pemikiran yang akan kita coba gerakkan itu sebenarnya ada di sini. Bahwa kita ini Desa Batanghari Ogan punya potensi ekspor Trans Sumatera yang itu pengunjung itu akan lebih mudah datang ke Batanghari Ogan. Nah, cuman harus dipikirkan bahwa agrowisata jeruk ini, upaya-upaya ini adalah usaha-usaha yang sifatnya adalah musiman. Artinya ada satu kendala di stabilitas pendapatan dari agrowisata jeruk, ya kan? Kalau lagi panen dia akan rame, nggak panen dia sepi. Gitu. Itu yang perlu dipikirkan. Bagaimana ada stabilitas pendapatan lah, gitu kan? Jadi ya nggak kosong-kosong amat setiap musimnya itu. Gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah akomodasi dukungan agrowisata. Bahwa kita nggak hanya bisa mengandalkan dari agrowisatanya saja. Bahwa kita juga mementingkan akomodasinya. Bahwa mencoba menciptakan kenyamanan sehingga orang yang datang itu ingin datang lagi, menciptakan memori kenangan. Nah, kenangan ini sangat penting, ya. Kenangan ini sangat penting
supaya ada kunjungan kembali. Nah, ini harus coba kita rancang ya dalam rancangan aksinya, bagaimana menciptakan akomodasi yang itu bisa mendukung pengembangan agrowisata, ya kan, jeruknya. Bahwa kita nggak hanya jual jeruk, tapi yang kita jual ini sebenarnya adalah kenyamanan. Ya kan, wisata itu soal emosi, soal emosional, touching. Bagaimana orang yang berkunjung itu ingin balik lagi. Nah, kita mencoba menciptakan itu. Nah, makanya tentu keramah tamahan, pelayanan itu sangat penting, ya kan? Makanya penting untuk dilakukan nanti itu ada manajemennya, ya kan? Ada manajemen yang namanya itu pariwisata, ya kan? Rural tourism, pariwisata perdesaan. Nah, bagaimana nuansa suasana desa itu ditumbuhkan dengan keramah tamahan, dengan khas desa lah, gotong royong itu yang coba dikembangkan. Nah, dukungan lainnya yang perlu coba dipikirkan mungkin oleh kita semua ya, juga perangkat desa adalah bagaimana infrastruktur, ya kan? Infrastruktur dari dana desa. Kita ini ada potensi dana desa. Bagaimana pengalokasiannya itu kan saya tidak tahu apakah aturan-aturan yang dari kementerian itu ada fisik dan non fisik. Nah, kalau misalnya masih ada itu nanti coba didorong bagaimana dana desa itu pembangunan fisik yang itu mendukung infrastruktur dari pariwisata, gitu. Pariwisata. Kalau jalan itu mungkin bisa kita dorong. Terus hal-hal lainnya infrastruktur pengunjung itu nyaman, mudah diakses. Contoh kecilnya adalah kamar mandi atau WC umum, gitu kan. Jadi ketika ada objek-objek pariwisata itu orang itu nggak susah mau cari kamar mandi segala macam, itu penting gitu. Fasilitas-fasilitas pendukung yang itu memudahkan orang nyaman gitu. Nah, hal-hal kecil yang seperti ini yang juga perlu pikirkan. Yang kedua adalah bagaimana BUMDes, ya, bagaimana BUMDes ini berperan dalam konteks pariwisata. Jadi BUMDes selama ini mungkin banyak usaha-usahanya adalah produk. Nah, kalau pariwisata ini soal jasa, ya, soal jasa itu soal pelayanan. Nah, bagaimana BUMDes itu juga punya satu unit katakanlah. Oke, kita ada BUMDesnya itu ada unit-unit usaha, ya kan? Nah, khusus ada unit usaha pariwisata yang mendorong bagaimana pariwisata di Desa Batanghari Ogan itu tersebar di seluruh dunia, tidak hanya di Lampung. Karena sekarang ini dengan teknologi digital itu orang menjadi lebih mudah kan, ya kan? Lebih mudah untuk tersampaikan berita itu. Nah, itu bagaimana BUMDes ini nanti membuat konten-konten kreatif, ya, konten-konten kreatif yang itu mengeksplorasi atau mendorong potensi yang ada. Macam-macam potensi, tidak hanya itu, potensi budaya, potensi lain-lainnya itu juga berperan, gitu. Nah, ini yang rancangan-rancangan sebenarnya rancangan dari pendampingan kita ini, gitu. Jadi kegiatan kita awalnya adalah bagaimana sekarang ini agrowisata jeruk ini sudah ada, tinggal bagaimana mendorong ini menjadi satu produk tourism, gitu. Nah, upaya digitalisasi ini sebenarnya kemarin sudah saya komunikasikan melalui Kementerian Desa. Saya sudah buat rancangan proposalnya, sudah kita kirimkan ke Kementerian Desa, cuman karena kondisi COVID kita belum ada kabar, gitu, karena ada refocusing anggaran gitu. Semuanya mandek melambat semuanya, gitu. Kita sudah komunikasikan ke Kementerian Desa. Rancangannya seperti ini, bahwa Batanghari Ogan ini akan digerakkan menjadi village smart tourism. Jadi dia butuh objek digital, ya kan? Kita sudah rancang ini. Kenapa? Karena dia adalah desa binaan. Aspek-aspeknya orang mau berkunjung ke Desa Batanghari Ogan ini apa?
heritage site. Heritage site itu apa? Itu situs-situs, Bro. Nah, situs-situs yang itu situs-situs budaya, situs-situs keagamaan, yang itu bisa jadi promosi, potensi. Jadi kalau misalnya ada yang namanya black tourism. Black tourism itu tempat-tempat yang itu magic segala macamnya itu ada peminatnya gitu. Jadi kalau misalnya diinventarisir saja mana wilayah-wilayah Batanghari Ogan yang serem-serem atau apa menjadi satu wisata black tourism atau magic itu banyak peminatnya juga itu kadang-kadang ya kan. Tinggal kita undang siapa kiai atau siapa untuk nyembuhin orang yang kesurupan atau apa gitu yang serem-serem. Nah mungkin di TV kan bapak-bapak ibu-ibu pernah lihat kan yang apa dunia malam segala macam. Nah, ada nggak di ini atau situs keagamaan ya kan? Ya Desa Batanghari Ogan ini kan basisnya adalah Islam ya kan? Siapa penyebar Islam pertama di Batanghari Ogan? Makamnya kita rawat, kita kenang ya kan? Sebagai salah satu tempat ziarah. Jadi bisa seperti itu. Jadi perlu dicatat heritage site atau situs-situs warisan. Atau siapa sih yang buka pertama Desa Batanghari Ogan? Nah, itu kita coba untuk jadi satu objek. Orang mau berkunjung, ya kan? Orang bilang Batanghari Ogan, kalau mendengar kata Ogan, ini kan orang Ogan itu nggak hanya di Batanghari Ogan, ya kan? Ya, sudah nyebar kemana-mana, ya kan? Nah, bagaimana ini bisa jadi tempat kumpul katakanlah identitas orang Ogan ada di Batanghari Ogan. Kalau bicara soal orang Ogan di Lampung ini adalah di Batanghari Ogan. Bagaimana jadi satu mercusuar orang-orang Ogan yang dari mana-mana itu datang ke Batanghari Ogan karena sudah dapat market khusus, ya kan? Dari sisi nama desa. Nah, itu salah satunya yang coba bisa dikembangkan. Kemudian shopping, nah, bagaimana berbelanja, ya kan? Nah, ini bisa melalui UMKM. Kenapa pariwisata itu menjadi penting? Karena dia bisa mendorong orang belanja, ya kan? Di sekitar kebun jeruk itu agrowisata jeruk kita diberdayakan UMKM yang jualan selain jeruk gitu, pernik-pernik kerajinan segala macam gitu kan. Jadi orang ini yang travel, yang berkunjung ke mana Batanghari Ogan mau belanja gitu loh. Jadi siapin bagus-bagus di sana itu tempat belanjanya, pelayanannya, ya kan, sehingga orang itu membelanjakan uangnya di Batanghari Ogan, ya kan. Orang ini pengunjung ini akan mudah datang ke Batanghari kalau dia punya transportasi, ya kan. Akses transportasi sudah jelas, Batanghari Ogan itu dekat exit tol. Jadi dia dari mana-mana, nggak hanya dari Lampung, itu memudahkan orang datang ke situ, ya kan. Dari Palembang, orang Palembang itu sekarang banyak mau lihat laut lewat tol. Nah gimana istirahatnya di Batanghari Ogan, ya kan? Tapi persoalannya gimana mau istirahat kalau di situ nggak ada akomodasi, ya kan? Akomodasi nggak usah perlu mewah-mewah, ya kan? Bahkan dari tempat-tempat tradisional nuansa pedesaan itu eksotik, ya kan? Kita nggak perlu bangunan yang mewah, bahkan akomodasi yang itu bernuansa desa itu banyak dicari, ya kan? Dari kayu, rumah kayu atau apa gitu, membuat penginapan. Dan ini bisa bekerja sama dengan itu yang aplikasi hotel itu, rumah-rumah yang kemudian disewakan, namanya itu, yang dari India itu, Airbnb. Yang dari India yang rumah penduduk disewakan terus dapat sharing gitu kan? Iya. Oyo bisa gitu kerjasama dengan Oyo itu akan masuk kalau ini ada potensi orang mau menginap. Jadi Oyo itu akan bapak itu terima beres nanti rumahnya yang mana kira-kira rumah bisa dijadikan penginapan kerjasama dengan Oyo sekian persen. Nanti dicari sajalah dengan siapa yang pengusaha aplikasi, nanti diarahkan oleh Oyo itu nginep di situ gitu.
ya kan? Tinggal nanti lihat persyaratannya apa, luasnya berapa. Kadang-kadang kamar atau rumah itu dimodif oleh mereka gitu, menjadi tempat penginapan, nanti sharing pendapatan. Jadi aset itu rumah-rumah, katakanlah misalnya ada rumah-rumah yang kosong segala macam, itu akan termanfaatkan menjadi satu penginapan. Bahkan dengan rumah yang tradisional, rumah panggung, ya, itu satu hal yang jadi dicari orang dalam konteks orang mau wisata itu. Bukan bangunan-bangunan yang modern gitu, ya. Restoran. Nah ini gimana caranya juga kita narik adalah kata restoran yang itu khas, yang ya katakanlah jadi daya tarik, ya kan? Jadi daya tarik orang makan di situ mudah, ya kan? Orang mau berkunjung, kalau cari makanan susah ya repot, gitu kan? Orang itu mau berkunjung kalau di situ ada hiburan, ya kan? Nah, kita bisa ciptakan hiburan apa? Hiburan budaya, culture and entertainment. Orang itu nyari budaya, ya. Nah, kita kembangkan sebagai identitas Ogan, kembangkan budaya Ogan apa di situ, ya kan? Sebagai ciri khas, ya kan? Kemudian komunitas, ya, komunitas masyarakat dan warga. Nah ini juga penting mendukung keramah tamahan, ya. Ini yang harus dilakukan katakanlah ketika Batanghari Ogan itu akan menggerakkan ini, ya kan? Ada inovasi. Nah, ini mungkin perlu kolaborasi. Hal-hal ini dilakukan, ada ruang di ruang pedesaan. Nah, saya lihat bagus itu. Bang Daris pernah cerita ada ada danau atau apa gitu kan, ada kebun durian kan. Itu adalah rural space yang bisa kita kembangkan untuk orang datang gitu. Ya kan? Kita datang gitu. Nah, ini jadi ini. Nah, ini adalah Bapak Ibu, ini adalah platform ya. Ini kita usulkan kemarin itu ya. Ini alat semua ini isinya. Ya, alat ini semua ini bisa diadakan menjadi milik desa itu sekitar katakanlah 200 jutaan lah ini. Ya kan? 200 jutaan. Di situ ada IT, infrastruktur IT-nya di sini ada semua gitu. Jadi dari aplikasi ini adalah alat-alat yang ngedorong orang itu datang karena melalui promosi segala macam ya. Tapi ini butuh sumber daya dari desa untuk menggerakkan. Unila mungkin hanya membimbing saja. Nah ini yang kita ajukan ke Kemen Desa kemarin, ini alat-alat ini. Ya, nanti milik desa, cuman nggak beritanya belum ada kabar karena situasi COVID ya. Kita ini minta ke pemerintah gitu. Sebagai desa binaan Unila, minta IT infrastruktur ini ya supaya ada digitalisasi dari potensi yang ada di Batanghari Ogan ini gitu. Nah ini upaya-upayanya, ya kan? Ya memang ini seperti mimpi, ya memang ini mimpi ya tapi ini yang kita usahakan, ya, Nah, potensi-potensi ini yang perlu kita dorong bersama, ya kan? Kalau misalnya pihak desa ingin membuat satu ini ya bisa saja nanti dikelola oleh BUMDes, dialokasikan dananya untuk pembangunan IT smart tourism. Nanti di sini nanti ada ngebangun itu wisata virtual. Rancangannya ada wisata virtual, orang bisa outputnya itu gitu. Dan ini ada orang-orangnya. Di Unila ini sudah ada orang-orangnya ini karena ini yang kita ajukan kemarin ke Kemen Desa gitu. Yang belum ada respon Pak karena COVID ini. Ya. Nah, itu mungkin poin-poin ya yang saya sampaikan terkait dengan isu-isu kritis yang terkait dengan pengembangan agrowisata yang coba kita digitalisasi. Jadi agrowisata jeruk ini sebagai satu trigger saja. Di belakangnya ini banyak yang bisa kita gerakkan. Itu kenapa pemerintah menjadikan sektor pariwisata itu sebagai penggerak ekonomi karena banyak yang akan digerakkan di belakang ini tadi itu ya infrastruktur, akomodasi segala macam itu akan digerakkan ke sana. Isu utamanya Pak pariwisata gitu. Tapi kondisi COVID seperti ini membuat kita ya agak menahan dulu
menunggu situasi kita COVID ini ya dengan new normal. Nanti bagaimana pemerintah akan memberikan satu solusi kebijakan, nanti kita akan tunggu gitu. Mungkin demikian paparan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Pak Muslimin. Semoga apa yang disampaikan Pak Muslimin tadi bisa memberi pencerahan atau memunculkan ide-ide kreatif untuk Bapak Ibu dari warga desa semuanya. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa langsung japri Pak Musliminnya langsung. Ya, untuk materi kedua ini saya kenalkan dulu dari Pak Amril Ma'ruf Siregar. Halo Pak Amril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Amril. Ya, ini Pak Amril juga ini adalah salah satu dosen dari Universitas Lampung ya pastinya. Di sini Pak Amril akan menyampaikan tentang teknologi digital dalam bisnis. Nah, untuk Beliau ketua Puslit juga, Pak. Ketua Puslit dia ini. Puslit lingkungan Mana, Pak? dia ini. Ketua Puslit lingkungan. Pak Amril. Itu ketua Puslit lingkungan juga dia. Nah, ya, itu. Jadi ada dua ketua Puslit di sini. Oke, silakan. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu karena ini udah menunjukkan waktu jam 3. Nah, mungkin langsung kita lanjut saja ya Pak Amril. Langsung ke langsung materi saja. Ya, untuk Pak Amril waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegenang, Kabupaten Besawaran, Bapak-bapak, ibu-ibu perangkat desa Batanghari Ogan. Yang saya hormati masyarakat Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegenang. Yang saya hormati Pak Muslimin, STMSC, selaku Ketua Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang saya hormati tim Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unila, Ibu Dr. Kumala Hayati dan Ibu Aida Sari, serta moderator ya. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas. Iya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sudah kita dengarkan dengan seksama ya bahwa Pak Muslimin sudah menerangkan terkait dengan pengembangan agrowisata ya. Saya sangat tertarik ketika diajak oleh Pak Muslimin ya, agrowisata kebun jeruk gitu kan. Wah, saya bilang saya terus terang aja sangat dekat sekali dengan yang namanya kebun jeruk Bapak Ibu sekalian. Karena memang saya dilahirkan di kota penghasil jeruk ya terbesar di Indonesia, yaitu Brastagi ya. Jadi memang dari kecil saya juga sudah akrab dengan namanya tanaman jeruk. Kemudian sebagian juga saya kuliah dulu di Unila juga hasilnya dari kebun jeruk gitu ya. Jadi memang di tempat saya di Brastagi sana jeruk merupakan salah satu komoditas ya penghasil bagi petani ya dulu, tapi akan tetapi sekarang ini karena memang hama dan kemudian harga yang kurang bersaing gitu, memang keberpihakan ya terhadap petani itu masih kurang memang di Indonesia ini, sehingga memang harga jeruk kurang begitu baik ya bagi para petani seperti itu. Akan tetapi ya kita jangan pernah putus asa karena memang yang namanya agrowisata terutama di zaman era digital ini itu bisa kita kembangkan ya Bapak-bapak sekalian. Artinya kita di sini coba-coba ya bersama ya memecahkan masalah karena kami dari akademisi juga punya yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, yaitu berinteraksi dengan masyarakat bagaimana memecahkan berbagai macam permasalahan. Tadi Pak Kades ngomong masalah infrastruktur ya Pak Kades ya. Itu kita juga ada di Unila ya, nanti kegiatan pengabdian masyarakat. Kebetulan saya basicnya dari teknik sipil Pak. Jadi memang untuk masalah infrastruktur kita juga banyak sekali membuat semacam perencanaan, kemudian nanti pengendalian juga ya terkait dengan pengelolaan daripada infrastruktur. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan dari
masyarakat untuk direncanakan, Pak. Tapi bukan untuk dibangun ya, karena Unila nggak punya duit untuk bangun, Pak. Jadi kita hanya untuk merencanakan, membuat konsep, nanti harapannya dengan konsep yang kita tawarkan itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk buat proposal misalnya ya, untuk mengajukan pendanaan seperti yang dibilang Pak Muslimin ke kementerian, semacam-macam itu ya. Jadi kita membantu untuk pembuatan persyaratan administrasinya. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, saya rasa udah paham semua ya, tapi kita hanya saling mengingatkan di sini bahwa memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Muslimin ya, bagaimana kita membagi sebuah ya komoditas yang kita miliki itu menjadi dua hal ya. Dulu kita belajar yang namanya tradisional marketing, termasuk orang tua saya sebagai salah satu seorang petani juga ya, selain dari guru dia jadi petani jeruk gitu ya. Dia masih menyampaikan atau mengikuti yang namanya tradisional marketing. Kenapa? Tradisional marketing ini hanya seperti yang dibilang Pak Kades tadi, kita hanya menunggu siapa orang yang akan menawar harga jeruk kita dengan harga berapa. Kalau harganya cocok, silahkan diambil ke kebun saya ya, kemudian nanti ditimbang bersama dapat harganya berapa. Itulah yang kita manfaatkan keuntungannya seperti itu. Akan tetapi di era digital sekarang seperti ini ya yang kita rasakan, terutama ya memang era pandemi ya, yang mengharuskan kita untuk memutar otak kita bagaimana supaya pemasaran dari produk kita ini bisa terjangkau, kemudian luas seperti itu. Maka kita harus butuh yang namanya peningkatan pemasaran gitu loh. Salah satu yang dikenalkan yang sekarang ini adalah digadang-gadang oleh pemerintah kita, yaitu bagaimana kita membuat yang namanya produk dari digital marketing ya. Digital marketing ini Bapak-bapak kita bahasa ininya gaulnya adalah bagaimana kita memasukkan barang ataupun komoditas yang kita punya itu ke dalam sebuah wadah yang namanya internet gitu ya. Kita masukkan ke internet, kita upload lah gitu ke internet atau kita update ya terkait dengan apa barang-barang yang kita akan jual seperti itu. Harapan kita dengan adanya digital marketing ini nanti target pasar kita yang hanya tadinya orang-orang di desa kita, itu bisa juga nanti dilihat oleh orang-orang yang berada di luar desa kita. Sehingga harapannya nanti orang mengetahui informasi apa yang kita punyai, kemudian fasilitasnya seperti apa, maka orang akan mau untuk datang, berkunjung, bahkan bisa membeli barang-barang yang ada di lokasi atau yang kita tawarkan. Nah, kenapa kita harus butuh yang namanya internet atau digital marketing, Bapak-bapak sekalian? Nah, kami di sini hanya menjelaskan ya, mungkin Bapak-bapak juga sudah paham. Kami hanya mempertajam alasannya. Yang pertama kita punya jangkauan yang luas gitu ya. Dan kemudian tren ya, ke depan itu digital marketing itu semakin menjanjikan dan semakin dibutuhkan gitu loh. Akan ketinggalan kita kalau nanti misalnya kita tidak memasarkan barang kita ini secara digital karena memang tren pasar ya sekarang ini sudah berkembang ya ke arah digital seperti itu. Kemudian untuk pengelolaannya sendiri digital marketing ini kita tidak membutuhkan karyawan yang banyak gitu ya. Kemudian ruangan kantor yang luas kita tidak butuh itu. Kita hanya mengelola ya akun kita, kemudian beberapa orang yang kita tempatkan sebagai service dari pelanggan kita supaya nantinya bisa menjamin bahwa produk yang kita tawarkan itu bisa sampai ke pelanggan dengan tepat waktu, kemudian pelayanan kita yang cepat, ya service kita yang excellent, nah gitu ya. Sehingga nanti kita ada repeat order yang kita harapkan tertipu seperti bilang Pak Muslimin ada pemesanan kembali kepada kita gitu loh, atau datang kembali ke lokasi kita. Nah, bagaimana caranya ya kita harus mencari ya bagaimana peluang-peluang usaha yang kita bisa kembangkan dari apa yang kita miliki sekarang, yaitu adalah kebun jeruk ya yang menjadi ikon kita saat ini yang kita akan bahas seperti itu. Kemudian internet marketing ini membutuhkan waktu yang banyak ya memang tidak membutuhkan waktu yang begitu banyak ya karena waktunya fleksibel. Ya hanya saja memang kita sebagai penjual atau penyedia jasa harus mampu merespon ya permintaan daripada masyarakat itu dengan cepat ya. Kemudian tadi peluangnya kalau kita ikut digital marketing kita mempunyai peluang untuk mendapatkan pembeli atau pelanggan ya bukan hanya di daerah kita saja di Provinsi Lampung akan tetapi bisa dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Lebih-lebih lagi kalau umpamanya produk turunan yang kita kembangkan itu ya bisa kita kembangkan kembali sehingga itu bisa dikenal oleh masyarakat di mancanegara seperti itu. Nah, ada beberapa tips dan trik Bapak-bapak sekalian ya. Mungkin Bapak-bapak sekalian juga sudah memanfaatkan teknologi ini. Cuma mungkin belum dipertajam saja ya. Bagaimana kita memulai ya digital marketing terkait dengan apa yang produk yang akan ditawarkan. Yang pertama kita harus punya yang namanya akun email.
Saya rasa kita yang sudah mempunyai Android ya, mempunyai HP yang sekarang ini ya, kita diharuskan ya untuk mengupdate ya atau membuat yang namanya akun kita ya, baik itu email kita melalui Gmail, Yahoo, mulai Zoho, itu banyak sekali. Bisa kita manfaatkan ya, kita buat dulu akun email kita, kemudian kita membuat yang namanya sosial media ya. Sosial media ini sangat penting Bapak-bapak ya. Kita banyak kenal ya sosial media, terutama di sini ada 3 ya, banyak dimanfaatkan mungkin yang kaum-kaum pemula gitu, seperti saya juga ya, atau masyarakat awam yang banyak menggunakan. Yang pertama adalah Instagram, yang kita mengetahui bahwa banyak sekali upload-upload ataupun status-status ya yang kita bisa update atau kita bisa tawarkan ke masyarakat itu melalui yang namanya akun Instagram gitu. Kemudian ada Twitter, ada Facebook ya, kemudian ada Yahoo. Saya juga tadi searching-searching ya, ternyata di organ ini sudah ada ya yang namanya masukan ya dalam digital marketing ya melalui YouTube ya. Itu juga sudah dipasarkan. Saya rasa sudah cukup bagus sekali. Ada beberapa akun yang saya temukan sudah memasarkan tentang kebun jeruk di daerah kita. Kemudian kita perlu pertajam lagi setelah kita buat akun sosial, kita buat yang namanya blog Bapak-bapak sekalian ya, atau website. Nah, website inilah yang nanti akan memperkenalkan produk kita ini ke masyarakat yang lebih luas lagi ya. Karena apa? Karena jangkauan dari web ini bisa menjangkau lebih banyak pasarnya daripada yang namanya akun media sosial seperti itu. Kemudian kita juga harus setelah kita punya web, punya akun ya, kita harus sering mengupdate. Nah, ini kadang-kadang dari banyak para pengusaha-pengusaha yang pemula ya tidak mengupdate ya, atau malas mengupdate yang namanya akunnya seperti itu ya, baik itu statusnya, kemudian perkembangannya ya, atau perkenalannya, atau ide-ide ya, yang bagaimana kita bisa tawarkan kepada masyarakat ya, fresh ya, baru, sehingga masyarakat kemudian tertarik dan kembali tertarik bagaimana melihat produk kita kembali seperti itu. Kemudian kita juga harus sering join atau ikut dengan akun-akun lain yang misalnya sama dengan punya kita. Contohnya ada nggak lokasi kebun jeruk yang lain yang ada di Indonesia, kan banyak sekali ya, yang ada di Jawa Timur, kemudian ada di Jawa Barat, ada yang di Brastagi, ya itu banyak sekali akun-akun sosial media yang bisa kita ikuti atau kita manfaatkan. Kita bisa ikut di dalamnya, tergabung dalam suatu komunitas, sehingga nanti kita mendapatkan info-info terbaru terkait dengan perkembangan ataupun cara atau pengembangan model daripada bisnis kita. Nah, bagaimana caranya kita mau going online gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus riset pasar dulu Bapak-bapak ya. Memang agak susah ya kita melakukan riset pasar dalam kondisi pandemi. Akan tapi ya kita memang harus butuh ya, bagaimana apa saja yang perlu diminta. Tadi seperti Pak Muslimin cerita ya, kita harus lihat potensi kita dulu ya. Kemudian riset produk kita ya, produk kita ini seperti apa hasilnya? Apakah hanya jeruk saja? Bisa nggak kalau kita kembangkan lagi produk turunan-turunan yang lainnya? Contohnya kita mau buat jus jeruk ya, atau mau seperti apa gitu ya. Atau ada tambahan komoditas lain di tempat penjualan kita. Sehingga nantinya ya produk kita ini bisa menghasilkan lebih besar lagi manfaatnya dari hanya produk-produk yang aslinya seperti itu ya. Nah, ini kita harus kemas sedemikian rupa ya dengan teknologi yang baik ya, sehingga nanti hasilnya dari produk kita ini bisa kita kembangkan atau disukai oleh masyarakat ya. Kalau sekarang itu bahasanya eye catching, masyarakat lebih suka gitu dari sesuatu yang baru ya, atau kita dilihat pandangan pertama begitu menggoda. Nah, itu sangat dicintai oleh masyarakat sekarang ya. Karena psikologi konsumen yang kita takar ini adalah masyarakat luas gitu loh, pencinta jeruk. Nah, ini seperti apa ini masyarakatnya, itu kita perlu pelajarin lagi. Kemudian target pasarnya ya, siapa orang target pasarnya, kemudian budget kita ada berapa. Nah, ini kita harus sesuaikan juga ya, bagaimana budgeting yang kita punya supaya nanti proses dari pemasaran, promosi dari barang kita ini bisa optimal seperti itu. Banyak sekali ya tata cara ya yang kita bisa lakukan terkait dengan format desain dan implementasi. Mungkin kita nanti bisa lebih detailkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah siklusnya Bapak-bapak sekalian ya, yang kami ketahui dari literatur yang kami punya, yaitu bahwa dalam siklus digital marketing itu kita punya yang namanya online marketing.
ada yang namanya SEO. SEO itu adalah Search Engine Optimization. Bagaimana kita mengaktifkan yang namanya pencarian ya. Jadi kalau orang klik misalnya kebun jeruk di Desa Ogan gitu, langsung keluar gitu loh. Jadi kita memang harus buat semacam manajemen SEO juga gitu loh. Kemudian ada lagi nama istilahnya PPC atau product planning ya, kontrol ya. Bagaimana kita mengecek dari hasil produk kita ini apa-apa saja yang perlu kita update, kemudian perlu kita tambahkan apa saja ya. Tentunya ya dengan potensi yang ada di sekitar kita. Mungkin nggak hanya jeruk aja, apalagi kira-kira yang bisa kita manfaatkan atau di lokasi jeruk kita itu nanti ada wisata petik jeruk ya, ditambah dengan misalnya ada kerajinan masyarakat setempat. Itu juga bisa kita kembangkan juga ya. Kemudian ada lagi istilahnya SMO ya. SMO itu adalah social media optimization. Yang tadi seperti saya bilang, bagaimana kita memanfaatkan apapun sosial media yang ada itu sebagai sarana promosi dari kita. Selain itu juga kita perlu sampaikan ada banner, ada exchange, atau kita ikut dalam pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah ya. Itu salah satu cara kita meraih target pasar yang lebih luas ya. Kemudian ada online marketing, ada offline ya. Seperti itulah. Offline itu ya seperti kita bilang ya, kita tambahkan banner di kebun kita, kemudian informasi seperti yang dibilang tadi Pak Muslimin juga. Misalnya ada potensi tol gitu ya. Tol itu kita bisa manfaatkan sebagai offline untuk marketing. Bagaimana kita memanfaatkannya? Contohnya misalnya di rest area. Kita misalnya izin kepada pemilik rest area, bagaimana kita tambahkan di sana iklan ya bahwa di pintu keluar Tegineneng akan ada daerah sana petunjuknya kebun jeruk gitu. Jadi kita bisa manfaatkan rest area. Jadi orang beristirahat sambil lihat, oh di rest area ini nanti ada kebun jeruk, wisata kebun jeruk, sehingga orang tadinya tidak punya rencana karena sudah melihat iklan itu mungkin penasaran dan datang ke tempat kita. Itu juga salah satu yang bisa kita lakukan melalui offline marketing ya, memanfaatkan jalur tol yang ada. Kemudian website ya, itu harus dikelola dengan baik. Bagaimana kita mengembangkan page-page setiap dari website kita itu kita jualan di dalamnya ya Bapak-bapak. Apa yang kita jual semuanya ya, produk-produk kita apa yang kita jual, kemudian dokumentasi orang-orang yang pernah berkunjung kita masukkan semua ke dalam supaya orang menarik untuk melihat apa yang kita lihat. Kemudian perlu juga kita evaluasi. Setelah kita jalankan misalnya usaha kita berapa bulan dengan sosial media, kok nggak berkembang. Nah, berarti ada yang kita miss seperti itu. Maka kita harus cek lagi apa penyampaian kita yang kurang maksimal atau penjualan kita yang kurang optimal atau sosial marketing kita yang kurang kita manfaatkan dengan luas seperti itu. Jadi memang nggak bisa cepat ya memang ya, tapi ini adalah bagian dari ikhtiar kita semua, bagaimana membangun sebuah digital marketing itu memang membutuhkan proses. Tapi yakinlah Bapak-Bapak sekalian, tidak ada ruginya bagi kita bagaimana pengembangan usaha untuk di digital marketing. Nah ini adalah salah satu risetnya ya. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, dari 100 lampu mungkin hanya satu yang berhasil gitu ya. Dari 100 kali percoba mungkin percobaan yang ke-90 berapa baru berhasil. Memang tidak bisa Bapak-bapak Ibu kita coba sekali langsung kita udahlah berhenti gitu. Tapi memang yang namanya mencoba itu ya memang harus berkali-kali ya, dan jangan takut gagal gitu. Kemudian juga harus kerja sama tim. Ya seperti ini desa. Desa mempunyai namanya badan usaha milik desa. Kemudian dikelola oleh masyarakat desa. Dari kita untuk kita. Sehingga memang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya nanti implementasinya ini bisa berjalan dengan baik gitu loh. Nah, ini adalah beberapa contoh ya dari saya ambil dari digital marketing ya. Bagaimana kita memasarkan dari produk-produk kita ya, jeruk kita misalnya ini jeruk ya, karena berkaitan dengan jeruk. Ini adalah contoh ya dengan offline digital marketing ya, bagaimana dari sisi tempat kita atur dengan baik, kemudian iklan papan-papan iklannya juga kita tampilkan. Kemudian ada lagi melalui sosial media YouTube gitu ya. Kita masukkan juga saya sudah lihat tadi ya beberapa video YouTube terkait dengan kebun jeruk yang ada di Batanghari Ogan sudah masuk ke dalam YouTube gitu loh. Itu sangat membantu sekali ya bagi orang-orang yang belum pernah datang untuk menarik minat mereka untuk hadir ke tempat kita ya. Nah, kemudian yang perlu kita tekankan lagi bagaimana memanfaatkan wisata edukasi karena memang di tempat saya juga ya seperti di Brastagi itu karena tadi saya bilang dari penjualan jeruk misalnya dengan harga yang tidak masuk ke dalam range dari produksi,
Maka kita kembangkan bagaimana supaya kebun jeruk itu dijadikan sebagai wisata edukasi gitu loh. Kemudian yang lebih baik lagi saya sarankan bagaimana kita meningkatkan kualitas produk olahan dari jeruk itu sendiri ya. Ada seperti sirup jeruk ya atau mau jus jeruk seperti apa gitu ya. Sehingga nantinya dengan adanya produk-produk turunan ini bisa dimanfaatkan ya, bahkan bisa kita pasarkan dengan, lokasi yang lebih luas lagi dan jangkauan yang lebih jauh lagi gitu. Karena memang, jeruk ini kan punya masa berlaku ya, misalnya berapa lama dia, mengalami, pembusukan seperti itu. Sehingga, ini juga butuh ya perhatian dari kita, terhadap terkait dengan pengelolaan dari produk kita gitu loh. Kalau umpamanya kita jadikan, sebagai selai misalnya, kemudian kita jadikan sebagai jus, kemudian kita bungkus dengan bagus, rapih ya, ini akan menarik dari minat, para pembeli ya, bagaimana memanfaatkan turunan dari, hasil olahan produk kita seperti itu. Tentunya ini juga bisa kita pasarkan, dengan publikasi di media sosial Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini adalah contoh ya, ternyata di tetangga kita juga selain dari Batanghari Ogan, ada juga ya wisata jeruk, Tabrani gitu contohnya ya, yang ada di Metro ya. Kemudian ada lagi di misalnya di kawasan, eee Malang ya, itu ada kebun jeruk selekta ya, di sana selain menamakan kebun jeruk, ada kawasan berkemah ya, kemudian ada, makan nasi liwet, ada mancing ikan gitu loh. Jadi memang dibuat, semacam, lokasi-lokasi, kita ini dikembangkan kembali, ke sektor-sektor yang lain ya. Sehingga bukan hanya dari memanfaatkan yang ada komoditas utama, tapi kita tambahkan juga komoditas-komoditas lain yang bisa, dimanfaatkan dari, tempat kita. Nah, itu mungkin ya, Bapak Ibu sekalian, sedikit, masukan ya dari kami ya, mungkin nanti, kita bisa lanjutkan lagi ke forum diskusi, bagaimana, untuk mengembangkan, sektor digital sehingga nanti, pemasaran dari produk kita ini, bisa kita kembangkan, syukur-syukur nanti kita punya yang namanya, komoditas lain yang bisa kita manfaatkan selain dari jeruk, di lokasi kita ini sehingga nanti bisa menopang ya, potensi yang ada, terutama lokasi kebun jeruk yang ada di, desa kita, seperti itu. Mungkin itu aja, moderator yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin kita lebih detailnya lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Amril Ma'ruf untuk penyampaiannya. Nah, itu tadi kalau menurut saya pribadi sangat bermanfaat lah ya untuk di masa sekarang ini membantu perekonomian kita dan untuk membantu pemasarannya juga. Nah, untuk kalau begitu kita langsung ke pemateri berikutnya. Di sini akan ada penyampaian materi tentang pemasaran digital. Itu dari Ibu Aida Sari selaku dosen FEB juga. Halo, Ibu Aida. Halo. Iya, halo. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja penyampaian materi tentang pemasaran digital dari Ibu Aida Sari. Waktu dan tempat, saya persilahkan, Bu. Ya, terima kasih moderator. Mungkin yang terhormat mungkin Pak Kades ya, terus para peserta pelatihan, moderator sendiri ya, mahasiswa, Pak Muslimin, Bu Kemala, dan Pak Amrir. Mungkin materi yang saya sampaikan ini udah banyak disampaikan oleh Pak Amrir tadi ya, karena memang kita pemasaran itu adalah konsepnya bukan kita konsep menjual saja. Konsep pemasaran yang sekarang itu adalah bukan artinya sampai dengan kepada kepuasan konsumen. Artinya, jadi semua yang akan kita lakukan harus akhirnya akan memuaskan konsumen atau pelanggan yang akan membeli produk kita. Nah, sehingga nanti produk itu berkelanjutan orang membeli dan akan ingat selalu akan produk kita yang tertanam di benak kepala kita gitu ya. Coba kalau Bapak dari bangun tidur sampai mau tidur lagi apa tuh produk-produk yang Bapak ingat gitu kan. Itu artinya produk itu sudah tertanam di kepala kita gitu, di benak kita, terus kita akan terus membeli lagi produk itu gitu. Nah, oleh karena itu
untuk ininya ya, ini yang akan dibangun adalah pariwisata. Sektor pariwisata memang sekarang lagi gencar ya, yang di bawah Pak Uno, Sandiaga Uno dengan ekonomi kreatif. Nah, ini memang sektor yang akan benar-benar membangun setelah pandemi ini ya. Setelah pandemi ini diharapkan sektor pariwisata membuka peluang besar, baik itu tenaga kerja dan juga hasil dari membuka lapangan kerja dari hasil ekonomi kreatifnya. Saya nggak banyak, mungkin tadi secara digital udah banyak dijelaskan bagaimana memasarkan produk-produk kita melalui digital. Nah, salah satunya kalau memang akan dibangun di sini, saya nggak bikin PowerPoint ya Pak ya, akan yang dibangun adalah sektor pariwisata agrobisnis, yang di sini tadi adalah milik Jeruk. Memang kayaknya Pemda ini termasuk Pesawaran. Pemda Pesawaran ini memang sektornya dia gencar untuk membangun pariwisata. Di samping pariwisata sektor di laut ya, karena emang Pesawaran ada yang pinggir lautnya, dan juga dia akan membangun sektor pariwisata yang sifatnya agrobisnis. Ada juga yang ini adalah salah satu yang dikembangkan juga Tapis ya di kota di kecamatan Basara Tataan, saya lupa. Yang hampir dekat kalau bisa tembus. Ini Krikaton, itu kan juga akan berbasis budaya. Itu udah dibikin tapis dalam bentuk Al-Quran, yang udah kemarin launching ya, dengan Bu Nanda. Itu dibikin, nah itu di situ juga untuk pertama karena mungkin dia dekat dengan lapangan Branti ya, internasional, termasuk ini juga. Nah, itu juga akan dibangun dia adalah sektor pariwisata budaya. Nah, karena di sini lingkupnya adalah mungkin Negeri Karton, terus Pegi Nenang kan deketan, terus satu lagi yang ke arah Pepadun lah, maksud saya beda dengan arah yang karena Pesawaran ada dua, yang arah Pepadun dan arah yang peminggir. Nah, yang arah Pepadun memang akan banyak kayaknya dikembangkan sektor pariwisata edukatif. Ya, salah satunya Tegineneng ya, ini termasuk kecamatan Tegineneng, Desa Batanghari Ogan, yang sudah mulai dikembangkan juga adalah sektor agrowisata yang kebun jeruk ya. Udah banyak ini kita udah juga lihat beberapa ininya, hasilnya juga memang harus dikembangkan. Nah, bagaimana mengembangkan, membudidayakannya ini supaya mungkin bisa kerjasama nanti dengan dari pertanian ya, bisa Pak Muslimin dikembangkan lagi. Bagaimana sih budidaya jeruk ini agar bisa terus-menerus, sehingga nanti orang nggak kecewa gitu, oh pengen ke Lampung, dekat sektor ini juga dekat bandara, pengembangan UMKM. Nah, bagaimana sih supaya berkelanjutan, jadi orang datang, tapi memang ada ininya upaya jeruknya terus yang terus-menerus. Selama ini kan musiman sifatnya. Dia kalau nggak panen, nah itu kayaknya itu perlu dikembangkan. Salah satunya ya mungkin nanti Bapak atau Ibu bisa minta dengan dari Unilad, tim Unilad di bidang pertanian, bagaimana memperdayakan jeruk ini supaya secara terus-menerus. Kalau dulu kan kalau kita durian tuh ada musiman, tapi sekarang durian hampir setiap hari kalau di Wai Halim itu ada terus gitu produknya. Nah ini gimana upayanya supaya produk ini juga bisa kita terus ada. Jika orang tidak datang, memang udah ada gitu untuk sektor wisatanya. Ya di samping itu juga kita harus menyiapkan fasilitas yang baik ya. Ini juga nanti mungkin dari sektor pemerintahan membantu bagaimana membangun fasilitas-fasilitas di dalam, terutama fasilitas yang membangun untuk orang nyaman untuk datang dan seterusnya, dari parkir mobil, pelayanan, proses yang dimudahkan, sampai dengan fasilitas-fasilitas kamar mandi dan sebagainya, sehingga orang yang merasa nyaman di situ ya. Itu kan untuk belanja, untuk mengunjungi taman jeruk ya, agrowisata jeruk yang dikembangkan di Ogan, Kampung Ogan ini. Nah, samping itu juga kita bangun UMKM, yaitu tadi turunan dari jeruk ini, supaya bisa juga orang terkenal nih, Ogan dengan mereknya mungkin, kembangkan aja merek Ogannya yang ditonjolkan gitu kan. Mungkin Lampung kan emang di sini tempat Kampung Ogan yang banyak terkumpul orang, apa yang dikembangkan di sini.
Samping itu juga bisa pengembangan pariwisata. Apa sih yang mau dibangun secara religiusnya? Kan termasuk salah satu misi daripada Pak Dendi juga adalah membangun religius. Nah, ini kita kaitkan apa yang kita bisa bangun secara religiusnya. Mungkin di situ kan ada masjid ya, dekat situ masjid yang memang udah bagus ya, dia fasilitasnya, terus ada apa kita kembangkan supaya orang enak gitu untuk di samping orang berwisata juga bisa nyaman untuk beribadah gitu kan. Sewaktu-waktu tiba waktunya sholat, ya harus kita melakukan sholat gitu. Nah ini yang harus dibangun. Oh berarti di samping itu kita membangun, nah sehingga teringat nanti orang akan selalu berkunjung ke sini kan. Ini yang saya ini kan. Jadi kepuasan yang dibangun kita adalah kepuasan kepada pengunjung secara konsep pemasaran sehingga orang akan ingat. Nah, nanti memasarkannya ada promosi yang tadi banyak dilakukan melalui digitalnya, tinggal dikembangkan. Mungkin itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan moderator, nggak banyak. Mungkin nanti kita ke diskusinya aja. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih kembali untuk Bu Aida Sari atas penyampaiannya, pemaparannya. Jadi untuk Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu warga desa nanti seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Aida tadi, untuk terkait mungkin bisa peningkatan dari segi penghasilan deruknya mungkin bisa jangan musiman gitu kan, nanti bisa difasilitasi di acara selanjutnya, atau mungkin yang juga disampaikan tadi bisa pemasarannya lewat pemerintahan seperti desa-desa yang sudah menjalankan itu. Nah itu untuk materi terakhir ini kita ada penyampaian materi dari Bu Kemala Hayati selaku dosen FEB juga. Di sini penyampaiannya materinya terkait BUMDes dan kewirausahaan. Halo Ibu Kemala Hayati. Halo Mas Wafik. Ya, halo Ibu. Selamat sore Ibu. Sore. Ya. Untuk mempersatu waktu, mungkin langsung ke materinya saja Bu. Kepada Ibu Kemala Hayati, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Wafik moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang giliran saya yang terakhir untuk membahas tentang aspek kewirausahaan. Mungkin apa yang saya sampaikan itu sudah ada yang yang sudah disampaikan sebelumnya, tapi ini mudah-mudahan ada yang baru. Baik, saya screen ya. Kok jadi ini ya? Apa ada jadi hang? Baik, saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang aspek kewirausahaan dan BUMDes. Nah, ini mudah-mudahan materi ini bisa mencakup semua, merangkum semua bahasan kita hari ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang bisnis, kita membahas aspeknya secara umum ya, secara aspek nasional gitu ya. Bagaimana tentang jeruk ini. Tadi Pak Amril sudah menyampaikan dari skop yang regional ya, skop di Medan sebagai contoh ya, dan juga ada yang di daerah lain. Nah, secara nasional bagaimana sih tentang jeruk ini? Jadi secara data, luas lahan jeruk ini 57 hektar ya, 57.000 hektar dengan produksi 2,5 juta ton tahun. Nilai impornya itu sampai 100.000 ton ya.
setara dengan 4.000 hektar. Ya. Nah, impor itu terjadi di luar musim. Kita impor jeruk dari luar, masih sampai sekarang kita impor jeruk itu saat di luar musim panen raya. Ya, kita impor dari Cina dan Pakistan. Karena pada saat kita stok jeruk nasional menipis, mereka justru melimpah. Di saat-saat itu masuklah banyak jeruk-jeruk Cina, jeruk Pakistan, dan kita cari jeruk sendiri agak susah gitu ya. Nah, pada tahun 2019 kita mulai ekspor jeruk, tapi jumlahnya belum signifikan. Ya, kita bisa lihat di grafik ini ya, dari tahun 2000 sampai 2019, kita impor paling banyak di tahun 2008 dan 2012. Kemudian mulai menurun impornya dan 2019 naik lagi. Nah, sekarang kita sedang ditimpa bencana ya, Bapak Ibu, bisa dibilang bencana COVID ya, bukan pandemi lagi, bencana karena sudah banyak musibah, korban jiwa. Jadi ada beberapa ini sudah masuk pada kategori bencana. Nah, di saat COVID ini kan kita imunitas itu penting sekali ya. Salah satu cara untuk meningkatkan imunitas itu kan makan bergizi. Vitamin C. Dan itu vitamin C banyak dari jeruk. Bisa saja dapat dari suplemen, dari vitamin dari apotek, tapi tidak disarankan dikonsumsi dalam jangka panjang. Sehingga jeruk ini sangat menarik dalam kondisi ya wabah saat ini, justru ini sangat produk ini sangat menarik sebenarnya ya. Harusnya potensinya juga bisa sangat besar meningkat begitu. Ya, impor memang ada penurunan ya, tapi mulai meningkat lagi 2019. Nah, harga jeruk yang diimpor semakin mahal. Jadi ada potensi bisnis dari jeruk ini yang semakin terbuka untuk jeruk ya. Impornya mulai menurun walaupun naik 2019, tapi harga jeruk impor juga semakin mahal. Nah, peningkatan ini dipicu karena konsumsi jeruk nasional juga semakin meningkat. Dari tahun 1995 meningkat 6 kali lipat sekarang ini. Ya. Ya, kemudian tapi ada beberapa 4 masalah utama ya dari jeruk ini. Yang pertama, rendahnya mutu. Ya. Kenapa rendah mutu? Ya, produktivitas mutu ini rendah karena kesadaran petani dan menggunakan benih jeruk yang bersertifikat juga rendah. Nah, ini data dari saya dapat dari BPS. Kemudian kurangnya keterampilan dari Departemen Pertanian, kemudian kurangnya keterampilan petani dan petugas lapang dalam budidaya jeruk sesuai dengan teknologi yang dianjurkan. Kemudian masalah yang bisa diselesaikan oleh petani itu hama luar biasa, alat buah, ya, kemudian hama lainnya, ya, dan pemahaman manajemen mutu juga yang kurang dikuasai. Nah ini. Kemudian masalah pemasaran tadi, ya, kita membahas hari ini tentang pemasaran digital. Kenapa? Maaf. Jadi ada masalah di pemasaran digital ini ya, karena kesadaran petani menggunakan benih yang ini saya salah ini sepertinya ini mah. Permasalahan tadi sudah disampaikan ya terkait dengan apa tadi yang Bu Aida dan Pak Amri sampaikan bahwa kita belum banyak memasarkan agribisnis aspek agribisnis ini khususnya dalam hal jeruk ya, dari aspek panen juga ya, masalah seperti ini dukungan pasca panen jeruk masih minim, kemudian ketika produksi melimpah harga jeruknya jatuh ya, kemudian olahan buah jeruk tidak memiliki tampilan buah yang bagus ya. Beberapa contoh tadi disebutkan Pak Amril bagaimana olahan dari hasil jeruk juga sudah mulai diinovasi ya, dihasilkan ya. Selain dari olahan konsumsi juga bisa olahan lain kan, karena kita tidak lepas dari jeruk sehari-hari ya. Kita suka aroma jeruk ya, baik di pencuci piring, baik di aroma pengharum ruangan begitu ya. Sabun juga kita suka dengan aroma jeruk. Jadi potensi jeruk ini luar biasa. Tapi sayangnya ini tidak mendapat dukungan yang cukup untuk jeruk ya. Karena memang baik dari petani maupun mungkin dari kampus juga ke arah
penelitian olahan hasil jeruk ini juga masih belum fokus banyak ke sana. Kemudian ada masalah kebanggaan yang di sini saya akan bahas, yaitu kegiatan petani yang berjalan tanpa koordinasi ya dari kelompok tani. Kemudian fokus petaninya masih pada aspek produksi saja ya, bagaimana berkebun menghasilkan buah seperti itu, dan kewirausahaan petani juga masih kurang. Nah, ketika panen raya jadi, ada harganya jatuh. Bagaimana solusinya itu? Nah, ini yang kita pikirkan. Nah, saya ada ilustrasi ya terkait bagaimana pengelolaan agribisnis ini dari aspek wirausaha. Saya ada videonya, tapi mungkin bukan berkaitan dengan jeruk, tapi salak. Karena video terkait masalah ini yang paling bagus saya dapatkan dari salak. Agribisnis kebun salak ini kan salah satu yang paling bagus itu di Jogja. Nah, bagaimana di sana mereka mengelola wisata agribisnis ini, kemudian bagaimana ini menjadi kewirausahaan berjalan di sana. Ya, mari kita lihat ya Bapak Ibu. Saya rasa ini bisa sebagai contoh saja, meskipun ini bukan tentang jeruk ya, tapi tentang salak ya. Nah, ini Pak Pondo ya yang ada di Jogja. Maaf, aduh. Suaranya mungkin, Bu. Mohon maaf Bu, Kemala dipotong. Ini untuk suaranya nggak kedengeran ini. Nggak keluar ya? Iya Bu, nggak ada suaranya. Mas, kedengeran? Tentang pemasaran salak itu ada dua cara, yaitu pemasaran secara lokal dan luar negeri. Kalau yang lokal itu dari pekebun serahkan langsung ke petani secara kotak. Kemudian yang kedua yaitu cara diekspor itu lewat asosiasi. Petani kemudian nanti memetik sesuai standar untuk dikirim ke luar negeri. Salak Pondo sekarang sudah mendapat hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu pada bulan Maret tahun 2013 itu terbit, yaitu hak paten untuk istilahnya itu indikasi geografis. Bu, agak dikecilin dikit. Beban moral untuk bagaimana salak ini harganya tidak murah kalau panen raya. Sehingga salak ini bisa saya ciptakan bermacam-macam produk, bisa membuka lapangan kerja, memotivasi generasi muda, dan mensejahterakan petani salak dan menjaga varietas pohon salak itu sendiri tidak punah di Sleman. Dari olahan salak itu kita akan ada peningkatan
tentang harga salak itu. Karena salak ini kalau panen raya harganya hanya 3.000, tetapi kalau pas nggak musim bisa 25.000 sekilo. Sehingga olahan kami ini cocok untuk pasca panen. Ya, buah salak ini ternyata bisa diolah jadi 35 macam olahan. Di antaranya keripik salak ini best seller. Nah, keripik salak ini sama dengan cara baru makan buah segar. Dan yang lainnya ada bermacam-macam, ada dodol, ada kopi biji salak, ada teh kulit salak, dan sebagainya. Dan untuk penjualannya sendiri kami menggunakan 2 sistem, yaitu online dan offline. Untuk online sendiri saya memakai di internet, di Google, dan langsung dari distributor. Ini yang saya dapatkan dari internet ya. Saya sebagai orang awam, konsumen misalnya, saya mencari informasi tentang agribisnis dan produknya itu ternyata tidak mudah di YouTube ya. Saya cari yang di Batanghari Ogan, tapi ada yang mohon maaf amatir ya, hanya perorangan, kemudian tapi tidak enak untuk ditonton video itu. Dan ini dibuat oleh Humas Pemda Sleman ya. Jadi ini salah satu bagaimana pemerintah menjual ya produk agribisnis, salah satunya adalah salak. Bagaimana mereka berusaha menghidupkan agribisnis salak ini untuk terus berkembang dan tidak punah seperti itu. Kan produk ini sudah kita bahas tadi ya, bagaimana supaya ketika panen besar itu harga tidak turun. Jadi dia bisa dibuat olahan bermacam-macam. Memang untuk jeruk itu belum banyak, memang untuk dikembangkan gitu ya, sehingga butuh kreativitas di sini, baik dari Bapak Ibu maupun mungkin dari kampus ya, dari teknologi hasil pertanian mungkin bisa diminta bantuannya untuk mengembangkan hasil olahan dari ini. Karena saya lihat ya, ketika orang pulang dari pergi ke kebun jeruk itu, mereka bisa langsung makan buah jeruk, betul. Ketika mereka pulang, mereka bawa pulang buah jeruk, betul ya. Tapi kan kenapa tidak mereka bisa bawa pulang jus jeruk gitu ya, pia jeruk, asinan jeruk ya. Kan mereka pergi dari wisata gitu, membawa oleh-oleh, souvenir gitu ya. Yang belanjaannya jadi lebih banyak. Jadi masyarakat sekitar itu bisa hidup gitu ya. Dari petani jeruk, kemudian ada yang mengolah hasil jeruk, ekonomi masyarakat sekitar juga bisa lebih berkembang gitu ya, karena mereka bisa menjual berbagai hasil olahan jeruk tersebut. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Ini salah satunya adalah potensi BUMDes yang memang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini ya, pada usaha milik desa. Jadi BUMDes ini berfungsi sebagai lembaga perantara yang menghubungkan antara petani dengan pasar ya, sebagai fasilitas untuk perdagangan ya. Kemudian juga sebagai induk dari unit usaha yang akan dikembangkan di suatu desa. Jadi tidak hanya jeruk, juga bisa hasil-hasil olahan lainnya juga bisa. Ya. Nah ini ya, cerita tentang BUMDes, ya, bagaimana bisa terintegrasi di sini ya. Yang ini sudah ada di banyak berkembang, ya, di Sumatera sudah 8.605 unit. Nah, jadi ini sharing ya, dari pemerintah 50%, dari modal masyarakat 49% ya. Jadi memang milik masyarakat, kembali kepada masyarakat. Jadi masyarakat butuh modal, bisa dari BUMDes. Yang ingin mengembangkan bisnisnya bisa dari ya. Sekian dari Bapak Ibu, dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya Bu Malahayati. Karena ini tadi sudah disampaikan semua materi dari semua pembicara. Jadi sekarang dari Bapak Ibu warga Desa Batanghari Ogan, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung dihidupkan saja mic-nya dan langsung bertanya Pak, terkait materi-materi yang telah disampaikan, atau ada yang kira-kira apa yang ingin disampaikan walaupun itu di luar materi tadi. Terima kasih. Untuk Bapak-Bapak silakan yang mau bertanya langsung saja dihidupkan mic-nya.
Assalamualaikum, saya bertanya Pak. Ya, silakan untuk Bang Peri. Pak Peri Ya, gimana? Pak, ini saya dari aparat desa. Agrowisata jeruk sangat-sangat menguntungkan sekali di Desa Batanghari Ogan, mengingat yang sudah-sudah ya perputaran ekonomi uang di situ banyak sekali antara pedagang, tenaga kerja dan lain-lain. Wisata jeruk Batanghari Ogan ini sudah dimulai dari tahun 2019. Dari tahun 2019 itu hanya ada 3 wisata yang buka. Tetapi kami dari pihak desa, sebab saya juga sebagai petani pernah membuka jeruk, wisata jeruk itu yang pertama, kami melihat perkembangannya semakin banyaknya agrowisata di Desa Batanghari Ogan itu yang buka itu hampir kadang sampai 7 atau 11 wisata. Dalam hal ini kendala. Kami dari aparat desa pengen mengkoordinir, memakai jadwal biar tidak, bahasanya begini loh Pak, pengunjung seandainya di itu setiap hari ada 5.000, kalau dibagi 11 wisata itu cuma 500. Nah, dalam hal ini yang dapat merugikan petani sehingga banyaknya wisata-wisata itu yang dibuka, sehingga persaingan di situ ada persaingan, sehingga persaingan ini ya rebutan pengunjung. Kadang pengunjung A yang sudah masuk, pengunjung A ini sudah masuk wisata lainnya ke wisata lain. Halo, Pak Peri. Sangat menguntungkan petani lagi. Juga kalau dia terdaftar, sudah layakkah kebun ini untuk dibuka wisata? Sehingga untuk kedepannya Batanghari Ogan itu ya tetap dikenal. Kalau menurut pengalaman 2020 ini, karena tempat-tempat lain mereka juga punya kebun jeruk, Pak. Jadi kemungkinan Batanghari akan tertinggal. Nah, jadi pertanyaan ini untuk penataan, mungkin dari pemandu atau ini Pak dari para dosen, untuk memberi masukan dari kami, dari aparat desa ataupun untuk ke petani. Ya mungkin itu kami sampaikan Pak. Terima kasih dengan acara ini, setidaknya kami banyak walaupun ini mendapat ilmu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pertanyaan dari Pak Peri untuk para pemateri. Mungkin bisa langsung ditanggapi dari Pak Muslimin, mungkin mau menanggapi Pak. Ya memang ini ya, ya saya juga sudah dengar ya bahwa perkembangan agrowisata jeruk ini memang pesat di masyarakat. Gitu. Nah ini memang harus dijaga supaya ada sistem ya. Nah, yang dikhawatirkan kan ini persaingan antara pengusaha yang agrowisata ini, jeruk ini menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung. Ya kan? Ketidaknyamanan pengunjung justru itu menjadi satu pukulan balik kalau kita itu enggak di Desa Batanghari Ogan sendiri enggak solid gitu. Jadi memang harus dibangun kekompakan antara yang mengusahakan agrowisata ini. Jadi kalau dari yang dicontohkan Bu Kemala itu ada asosiasinya. Nah, asosiasi katakanlah petani jeruk atau asosiasi agrowisata jeruk. Jadi rembukanlah itu para pemilik usaha, ya kan,
untuk ada kesadaran bersama bahwa kalau kita saling rebutan dan itu tidak menimbulkan dan itu menimbulkan ketidaknyamanan di pengunjung, justru akan merugikan kita semua, ya kan? Nah ini yang memang agak pendekatan khusus ya dari aparat desa ini, para desa atau satu tokoh, karena butuh satu tokoh yang bisa mempersatukan para pengusaha agrowisata ini, ya kan? Katakanlah forum di desa itu ada forum agrowisata yang berisi pemilik-pemilik agrowisata itu, ya kan? Rembukan lah, dibikinlah kesepakatan aturan main, ya, semacam asosiasi itu kan seperti itu, seperti salah pondok gitu, kumpulan dari para petani pondok. Jadi terorganisasi bersama gitu geraknya. Nah, kalau dia bersama kuat, nggak ada saling rebutan, pengunjung tarik-tarikan yang mau datang gitu kan, itu kan nggak menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Nah ini memang butuh pemikiran ya, masukan-masukan ya dari untuk memformulasikan, memang dari para pengusaha ini duduk bareng bahwa ciptakan kenyamanan orientasinya pengunjung, ya kan? Jangan sampai kita berebut ini di dalam ini, ya kan? Karena motif untuk mencapai keuntungan yang besar mengorbankan situasinya. Karena orang berkunjung itu nyaman, kalau nggak nyaman dia akan lari semua gitu. Dan satu orang nggak puas dia akan cerita kemana-mana. Ya, otomatis pengunjung kalau itu penuh dia akan beralih ke tempat yang lain gitu loh. Artinya gini, memang harus ada kesadaran lah. Ini satu tokoh yang bisa mempersatukan para pengusaha agrowisata ini untuk menciptakan satu sistem, kalau orang datang ke sini pokoknya dibikin nyaman, bikin enak, jangan susah gitu. Jadi karena wisata itu adalah pelayanan. Wisata itu pelayanan. Kita mau ngambil untung 1 hari 2 hari, tapi orang nggak mau berkunjung lagi, kapok, mana Mbak? Itu akan berbalik ke kita. Jangan bikin orang kapok datang ke situ. Nah ini mungkin ada forumnya, nanti mungkin aparat desa sedikit lah masukan dari saya. Memang acara ini bukan hanya berhenti di sini ya. Nanti mungkin ada kunjungan-kunjungan dari tim ya, ke ngobrol lah kita di desa itu, ya kan. Saya itu memang punya niat sekaligus ziarah ke Bang Darius almarhum Bang. Nah, bagaimana ya pelan-pelan lah, ini nggak bisa cepat, memang kondisinya juga kayak gini. Tapi disosialisasikanlah ke para pengusaha agrowisata itu bahwa kita harus bangun kesadaran bersama, sebagaimana desa-desa yang lain gitu. Desa-desa lain itu majunya bareng-bareng gitu. Nah kita maju bareng-bareng, semua mendapatkan kecipratan gitu. Ya, itu poin dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk tanggapannya Pak Muslimin. Mungkin dari pemateri yang lain ada tambahan. Bagaimana untuk Ibu Kemala, Pak Amril, dan Bu Aida Sari, mungkin ada tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muslimin? Halo? Itu perlu diikutin dulu. Yang kedua,
yang perlu saya sampaikan di sini dengan Bu sahabat tadi, Aida Sari. Jadi masalah wisata jeruk ini memang perlu continue, memang terus-menerus. Tapi bukan jeruk aja di sini. Di Desa Batang Haraogan ini kita sudah seket-seket sebenarnya. Jadi setelah jeruk ini, sekarang lagi musim ini, Pak. Musim jeruk, ini sudah menunggu 3 bulan juga. Di insya Allah ketahui juga desa saya khususnya dari dana desa belum bisa membangun kembali karena memang segala dana ini dialihkan ke COVID ini. Jadi ini jadi kendala kami khususnya di Desa Batang Haraogan. Karena sifatnya APBD semua, kalau yang bersumber dana yang besar kurang lebih dari 200 juta sampai 500 juta ke atas itu kalau desa sudah tidak kuat. Jadi sementara desa bikin badan jalan biasanya yang selama ini saya kerjakan dan APBD membuat jalan. Sementara itu dulu masalah BUMDes Bu Kemala tadi Bu Kemalayati, masalah BUMDes Desa Batang Haraogan sementara ini berjalan dan alhamdulillah kemarin walaupun sedikit sudah dapat laba. Tapi di bidang jasa benar Bu, saya di bidang jasa. Karena saya di bantaran di samping di belakang di depan kantor kita ini juga irigasi. Jadi kemarin saya bikin usaha untuk pembuangan sampah. Kita sudah beli kurang lebih 1 hektar lahan untuk tempat pembuangan sampah dan sekarang tahun kemarin kita sudah ada mobil sampah. Jadi insya Allah tempatnya pun bisa bisa dikelola dan lain-lainnya karena ini lebar lahannya. Kurasa itu dulu, nanti kita lanjut lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Lanjut. Nah, itu tadi dari Pak Kepala Desa tadi ya Bang ya. Udah memberikan informasi tambahan tentang informasi tambahan. Ya, mungkin dari warga desa yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan boleh masih dibuka sesi tanya jawabnya untuk warga-warga yang lain yang masih mau bertanya kepada pemateri. Ayo masuk yuk. Masuk sana. Apa? Ya, dari Bapak Ibu warga desa mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Saya tanggapan dari Bu Aida dan yang lain, materi yang lain, Bu Kemala, Pak Amril terkait dengan situasi menghadapi persaingan. Tapi dari persaingan antar pelaku agrowisata di desa bagaimana? Ini dari Pak Amril, ada pendapat Pak Amril? Ya, baik Pak Ketua ya. Terima kasih atas kesempatannya, moderator Mas Wafiq ya. Jadi tadi menanggapi pertanyaan dari Pak Ferry ya. Memang kalau kita lihat Pak Ferry, perkembangan dari sektor wisata itu memang tidak bisa kita lepaskan dari ada permasalahan sosial ya terkait dengan tadi ya persaingan usaha ya.
itu memang tidak bisa kita hindari, memang dari suatu perkembangan wilayah, terlebih memang pada saat itu hits ya masalah tersebut gitu loh. Nah makanya kita memang selaku perangkat desa di sini punya peranan yang penting bagaimana cara penyelesaian permasalahan tadi. Kita Indonesia ini terkenal Pak dengan guyub ya, ada yang namanya paguyuban gitu. Jadi memang paguyuban ini memang dibutuhkan ya untuk mencari solusi terhadap apapun permasalahan itu, baik itu permasalahan teknis ya, permasalahan non teknis ya, itu semua dibahas di dalamnya. Kita semua pasti ingin lah ya, terutama masyarakat desa ingin yang namanya pariwisata itu berkelanjutan. Seperti tadi Pak Kadis bilang, setelah musim jeruk ada musim duku, setelah itu apa lagi, apa rambutan seperti itu kan. Jadi semua pasti pengen yang namanya pengelolaan yang namanya pariwisata ini kita terus berlanjut sepanjang tahun kalau bisa ada ya kita kembangkan. Nah, dengan adanya semangat itu, harapan saya tadi seperti saya bilang, itu memang harus dibicarakan Pak. Jadi kita memang tidak bisa menutup istilahnya, oh ini dibuat jadwal. Kalau saya kurang setuju ya. Tinggal kita strateginya ya, bagaimana semua lokasi wisata itu tetap dibuka, ya, tetapi ada standarisasi dalamnya. Contoh ya, kalau di tempat saya di beberapa lokasi daerah wisata, itu yang namanya tarif ya. Tarif itu disamaratakan sehingga tadi tidak adanya perang tarif ya. Itu kita buat standar minimum tersebut tentu saja. Dan ini harus kita jaga. Apa yang tren gitu loh, yang selalu ditemukan di daerah-daerah wisata itu adalah pengelolaan sampah. Nah, tadi sudah cukup bagus tadi Pak Kepala Desa mengatakan bahwa di Desa Batanghari Ogan ini sudah disiapkan ya sistem atau tempat pengelolaan sampahnya. Jadi memang perlu juga kita nanti kaji bagaimana pengelolaan sampah juga Pak. Kita juga ada di Unila juga ya, tim untuk pengelolaan sampah juga bisa kita ajak kerjasama nanti Pak ya. Di Puslit saya di lingkungan, ya juga kita punya tim yang nantinya bisa melakukan semalam studi terkait dengan sampah-sampah apa saja yang dihasilkan, nanti tata cara pengelolaannya seperti apa ya, di tempat sampahnya seperti apa. Harapannya ya dengan keberlanjutan, tadi trigger kita adalah triggernya yang pertama adalah kebun jeruk ya. Nah, kemudian ada lagi potensi yang lain tadi Pak Kepala Desa bilang. Nah ini kita simpan semua Pak, kita rangkum jadi satu ya. Seperti tadi bilang Pak Muslimin juga ada wisata religi di dalamnya ya. Nah ini kita buatkan semacam master plan-nya supaya nanti ada aturan yang jelas ya. Ini memang perangkat desa mempunyai peran yang penting ya, terutama linknya terhadap nanti pemerintah ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, dengan adanya link ini selaku kepala desa mempunyai kewenangan lah, bagaimana cara mengatur. Tapi dengan mengatur jangan cara yang baik Pak. Namanya ini kan kita posisi wisata ini kan wisata yang diutamakan adalah jasa ya. Semakin banyak semakin nyaman ya orang yang berkunjung ke dalam, maka ya kita tidak bisa pungkiri orang pasti cari yang nyaman kalau wisata ya, walaupun di sekitarnya itu tersebut ada lokasi-lokasi lain gitu loh ya. Memang kita nggak bisa Pak pungkiri itu, tapi setidaknya dari perangkat desa mempunyai yang namanya aturan yang berkeadilan gitu loh. Jadi orang-orang yang lain, masyarakat lain juga yang punya usaha yang sama, itu kita tetap bisa jamin mereka tetap bisa buka, tetapi kita sudah ada aturannya, aturan main yang jelas gitu loh, supaya itu keadilan itu tetap sama. Nah masalahnya nanti kalau pengusahanya pengen meningkatkan pelayanan, nah ini memang kita kembalikan ke pengusaha masing-masing karena memang mereka punya strategi sendiri-sendiri ya untuk memasarkan pemasarannya. Kita tidak bisa halangi mereka gitu. Tapi yang jelas kita dari perangkat menyiapkan aturan yang jelas. Nah mungkin itu aja Pak masukan dari saya Pak. Terima kasih. Dari Yuaida mungkin yuk ada tambahan. Ya, terima kasih moderator ya. Tadi udah banyak ya pertanyaannya itu dijelaskan ya. Ya memang kita dari perangkat desa ini harus ini ya buat suatu aturan atau bekerja keras untuk membuat suatu aturan yang menyertakan yang namanya yang tadi sudah dikatakan Pak Amri standar minimumnya. Apa yang dikatakan mungkin dari aturan, dari produknya bagaimana sih
Ya, kalau kita lihat kebun jeruknya itu gimana, produknya sama atau enggak, sejenis atau lainnya. Mungkin luas kebunnya sama ya. Itu di seberang, ada yang di seberang, ada yang di mana ya Pak ya? Di seberang dam itu ya Pak ya, masuk ke dalam semua kan Pak ya? Oh, nggak tahu lokasinya. Iya, iya Bu. Oh iya, jadi hampir berderetan kalau nggak salah yang di seberang itu kan memang banyak sekali kebun jeruk. Dari terus ada standar yang tarif atau harganya, paling tidak punya aturan ya. Ya artinya tidak antara satu dengan yang lain itu sama standar tarif pada peraturannya. Kemudian juga standar mempromosikannya itu ada standarnya yang harus kita kasih apa sih poin-poinnya yang tidak saling menjatuhkan lah gitu kan, saling berlomba-lomba. Tapi emang setiap pengusaha itu tentu punya strateginya masing-masing, tapi tidak istilahnya. Kedua, yang selanjutnya mungkin yang tadi yang dikatakan juga standarisasi lingkungan apa sih fasilitas yang harus ada dipenuhi gitu kan, dipenuhi di dalam untuk dijadikan tempat wisata. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Dan kalau memang biasanya kalau petani-petani pengusaha-pengusaha itu bersatu, dia punya kekuatan yang namanya kalau dalam ekonomi dikatakan bargaining power ya. Jadi dia punya kekuatan untuk bersatu, nanti malah tidak lemah gitu kan. Dia punya bisa menentukan harga. Kalau dia nggak bersatu, makanya ada yang kata pepatah, bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Pepatah itu yang dipakai gitu kan. Jadi kalau kita punya saling sama-sama pengusaha pariwisata jeruk, pariwisata duku, ya pengembangannya pariwisata anggur bersatu, ya orang punya kekuatan, dia nggak bisa ini. Nah makanya ya itulah kalau saya bilang sih, kita jangan lupa dengan pepatah kata orang itu ya, bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Perangkat pemerintah, mungkin dari perangkat pemerintah bisa bekerja sama untuk ditetapkan kepada tingkat desa, kecamatan yang mungkin perlu nanti kalau itu dibuat aturan-aturan yang melalui pemdanya atau gimana yang disatukan jadi punya satu yang sama gitu. Mungkin itu ya, makasih, itu aja tambahan dari saya. Ya. Ya, terima kasih untuk Bu Aida atas tambahannya. Mungkin ada lagi, apalagi akan ada dari Bu Kamala Hayati sendiri, mungkin ada tambahan lagi Bu? Yang potensi sudah ada di organ ini sudah jauh, sudah menjadi bisnis, itu bukan masalah yang apa namanya terlalu berat untuk diselesaikan. Saya rasa itu tadi itu salah satu masalah di bidang kewirausahaan kan tadi seperti disampaikan Pak Muslimin, masalah kelembagaannya. Jadi bagaimana bahwa petani ini belum terkoordinasi dengan baik ya, di aspek kewirausahaannya memang masih lemah dan itu memang perlu dikuatkan. Dan salah satu masalahnya memang ada di situ ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu yang perlu kita apa namanya ya lanjutkan ke depan ya, pendampingannya Pak Muslimin ya, khusus di aspek kewirausahaan itu juga bisa seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Kamala Hayati atas tambahannya Bu. Ini langsung ke terakhir sebelum ke penutupan. Mungkin dari Pak Kepala Desa ada tanggapan penutup atas acara hari ini Pak. Untuk Pak Kepala Desa diminta untuk menyampaikan tanggapan penutupnya untuk terkait acara hari ini bagaimana kira-kira Pak? Halo? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Jadi harapan saya, karena ini memang kalau mendengar tadi dari pemateri, wisata ini dari hulu sampai hilir.
harus kita tata. Benar. Begitu juga dengan desa ini, Pak. Jadi saya minta dengan Pak Muslimin, saya lah bahasanya panitia, untuk bukan sekedar sekarang. Insya Allah tahun depan kami minta bantu lagi nih, karena sudah kadung. Sudah kadung berjalan, tapi karena pandemi ini kita jadi zoom gini terus. Di harapan saya, tolong diperpanjang lagi ini tenggang waktu untuk membantu desa kami, karena potensi-potensi yang ada di desa ini luar biasa. Saya pernah 2014 studi banding ke Jogja waktu itu. Jadi di situ sekedar bule mau nanam padi di sawah, mereka pengen baja, mereka pengen nanam, mereka pengen panen, dapat duit desa, kan gitu. Jadi desa Batanghari Ogan beda sebenarnya dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Tiga-Enam. Sudah saya sampaikan dari awal. Yang punya perkebunan sekedar cuman desa Batanghari Ogan aja. Jadi yang lain-lain itu peladangan. Dia cuma punya lahan singkong dengan jagung. Kalau desa Batanghari Ogan ini semuanya ada. Dari perkebunan sampai ladang pun kita banyak di sini. Perkebunannya punya Pak Haji Dari saja, kebun karetnya ini mungkin ada 200 hektar. Depan sekarang sedang musim jeruk. Warga masyarakat Batanghari Ogan yang lainnya, ya kita sangat senang sekali kalau kita mendapatkan satu respon yang positif, sambutan dari masyarakat untuk bisa bermitra, karena memang ini adalah tugas perguruan tinggi, salah satunya adalah terjun ke masyarakat. Jadi memang sudah saya utarakan ada dua alasan kenapa kita memilih Kampung Batanghari Ogan sebagai Desa Biranumila. Ada alasan emosional, ada alasan rasionalnya gitu. Jadi memang secara emosional ya kalau bagi saya ini Batanghari Ogan ini jadi kampung kedua setelah kampung orang tua saya, kan? Saya banyak dekat dengan Bang Darius, dia banyak cerita tentang keinginannya banyak cerita dengan saya. Dan salah satunya adalah keinginannya ini ada aktivitas kampus yang itu saya menggerakkan. Nah, ini adalah upaya awal kan. Makanya saya sangat sedih sekali ketika Bang Darius itu ya qadarullah katakanlah berpulang lebih dulu gitu. Sebenarnya beliau itu sangat menginginkan acara ini ada gitu. Acara ini ada. Itu sangat senang sekali kalau ini bisa beliau lihat gitu. Karena memang ini yang ditunggu-tunggu, salah satunya adalah ada aktif kampus misalnya. Ini makanya semua saya giring. Ya, saya giring ke arah sini gitu. Dan tentu nggak terputus lah gitu. Mudah-mudahan nggak terputus dan kita diberi kesehatan, diberi nikmat sehat, diberi nikmat kuat untuk bisa melakukan agenda-agenda kegiatan di Desa Batanghari Ogan ini. Juga kami ya selaku dari pihak universitas mohon maaf jika terjadi beberapa katakanlah hal-hal yang kurang berkenan. Ini moderatornya ini memang mahasiswa. Memang saya pasang dia jadi moderator untuk melatih dia jam terbang, Pak. Jadi kalau ada kata-kata Batanghari Ogan itu Kabupaten Tanggamus mau dimaafkan. Yang benar adalah pesawat. Jadi memang saya ngelatih mahasiswa ini biar salah-salah, belajar dari kesalahan. Karena nggak ada orang yang benar 100%, orang nggak ada orang yang salah 100% itu nggak ada. Jadi dari proses belajar seperti ini. Dan secara pribadi pun ya saya sendiri masih terus belajar. Mungkin demikian kata penutup dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada seluruhnya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Pak Muslimin atas kata-kata penutupnya atau closing statement-nya dari Pak Kepala Desa juga terima kasih. Ini kita sudah sampai di penghujung acara ini kan. Jadi saya pribadi selaku moderator di sini kan masih mungkin tadi ada
beberapa kesalahan maupun dari kata-kata, dari sikap, dari yang lain-lain juga, atau dari teknis juga ini karena dari tadi kan kendala sinyal juga ternyata di sini kan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada warga desa maupun dari pemateri maupun dari Pak Muslimin juga pribadi yang udah percaya sama saya gitu kan untuk jadi moderator dan diamanahkan untuk ikut acara ini. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Terakhir saya ucapkan kepada semuanya terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih ya semua.